Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teni Simbolon. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana dengan jurusan manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah ide usaha bisnis, yaitu Misop Kampung. Misop Kampung kuliner ini menu utama yang andalannya adalah mihun. Bidang usaha ini merupakan bidang produksi karena diolah dari bahan mentah menjadi makanan siap saji seperti bihun yang menu utamanya disiram dengan kuah sop bercita rasakan rempah khas Sumatera, dan untuk campurannya bisa dengan daging ayam dan telur rebus. Konsep usaha mie sop kampung didasarkan pada bihun yang diolah dengan bahan-bahan pilihan dengan rasa yang khas rempah dari Sumatera, gurih, lezat, dan terkesan elegan. Dapat dikatakan mie kampung produk kami adalah produk mutu dari produk sejenis yang ada di pasar. Warung mie sop ini menawarkan berbagai menu pilihan yang menggugah selera bagi para penikmatnya, dan warung mie sop ini menyediakan akses wifi untuk membuat nyaman para pembeli. Aspek pasar yang pertama yaitu gambaran umum pasar mie sop ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara sebagai batu loncatan. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang. 2. Jenis produk yang dipasarkan yaitu berbagai jenis mie dan minuman yang bisa memuaskan hasrat para penikmatnya. Yang ketiga, target pasar. Produk mie sop ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Dan untuk pesaing, saat ini kami mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan mie sop saya agak sedikit berpengaruh karena pesaing saya sudah terlebih dahulu berjualan mie sop dan juga tempat penjualan yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut sering berkunjung dan membeli mie sop mereka. Aspek pemasaran mie sop kampung yang pertama yaitu promosi. Kami akan melakukannya dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, Grab, dan Gojek. Tiap awal bulan pertama, kami akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Dan untuk pengembangan pasarnya, setelah berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba untuk membuka cabang mie sop kampung baik di dalam kota maupun di luar kota agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal cita rasa dari mie sop kampung. 3. Pengembangan produk ke depan. Untuk produk mie sop ini agak sulit mengingat bahwa model atau jenis dari masakan mie sop memiliki karakteristik tersendiri, pasar tersendiri, dan langganan atau customer tersendiri pula. Kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah cara penyajian ataupun cara pendistribusiannya ke langganan. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, dalam arti kekuatan, yaitu kekuatannya adalah harganya yang terjangkau untuk semua kalangan, bahan baku terjangkau dan mudah diperoleh, serta proses pembuatannya mudah. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahannya tidak tahan lama, kekurangan modal untuk memulai usaha, dan harga bahan baku yang tidak stabil. Dan untuk opportunity, yaitu peluang, penjualan mie sop kampung memiliki peluang yang cukup besar karena memiliki cita rasa khas rempah Sumatera yang membuat rasa mie sop ini unik dan sangat enak. Memiliki lokasi yang strategis karena terletak di pusat yang banyak dilalui oleh banyak orang serta berkaitan dengan kampus, sekolah, perumahan penduduk,
area perkantoran, apartemen, hotel, dan tempat hiburan lainnya. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Banyak memiliki pesaing karena selain daripada pedagang miso kampung lain itu sendiri, juga dari pesaing makanan sejenis seperti ayam bakar, bakso, sate, dan sebagainya. Dalam memproduksi miso kampung, memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Analisis 4P. Yang pertama itu produk yang kami jual berupa miso kampung dan segala jenis minuman yang merupakan makanan dan minuman yang memiliki angka kecukupan gizi yang memadai. Yang kedua, price, yaitu harga yang kami tawarkan dari produk yang kami buat dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Dan untuk promosi produk ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, kami akan banyak memberi diskon dan potongan harga pada awal bulan pertama. Dan untuk place usaha ini yaitu lokasi yang sangat strategis karena terletak di pusat yang banyak dilalui oleh banyak orang yang berdekatan dengan kampus, sekolah, perumahan penduduk, area perkantoran, apartemen, hotel, dan tempat hiburan lainnya. Dan untuk aspek keuangan miso kampung, yaitu biaya tetapnya mencapai 17 juta, biaya variabel per bulannya itu 5 juta, total kas keluarnya 24 juta, dan pendapatannya target penjualan miso kampung per hari adalah 40 porsi. Waktu berjualannya Senin sampai Minggu, atau dalam sebulan menjual 1.200 porsi dengan pendapatan harian yaitu miso kampung 40 porsi dikali harga satuannya yaitu 15.000, dan dalam satu hari omsetnya yaitu 600.000. Dan untuk minumannya 40 porsi dengan harga satuannya 10.000, ya mendapat 400.000 per hari. Untuk pendapatan bulanan yaitu pendapatan harian mencapai 1 juta dikali dengan 30 hari yaitu hasilnya dalam satu bulan mencapai 30 juta. Visi: menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang sehat dan dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Dan yang misi: memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok, membangun semangat, membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri, dan terbentuknya usaha miso kampung terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Sebagai wirausahaan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa miso yang kami buat. Karena apabila kualitas miso tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan akan terancam bangkrut. Menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan, dan kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Kami tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah, meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, dan kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain namun berasal dari kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan pada awal-awal memulai usaha, karena kesalahan dalam perhitungan awal maka yang terjadi adalah chain effect, di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan sementara modal lama-kelamaan telah habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha, belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah mana yang sesuai dan mana yang kurang. Dengan demikian kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Sekian dari presentasi saya Tini Simbolon pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih.